I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah pelabuhan kecil di pesisir Jawa bisa berkembang menjadi kerajaan besar yang berpengaruh dalam perdagangan internasional? Kisah tersebut dapat kita temukan pada sejarah Kesultanan Banten, salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Banten Lama di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Pada awalnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran dan berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan yang sangat strategis. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional membuat pelabuhan ini ramai didatangi pedagang dari berbagai daerah. Melihat potensi besar tersebut, bangsa Portugis berusaha menjalin kerjasama dengan Raja Pajajaran untuk mendirikan pos perdagangan di wilayah Banten. Namun, sebelum rencana tersebut terwujud, wilayah ini telah terlebih dahulu didatangi oleh penyebar agama Islam sekitar tahun 1525 hingga 1526 yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Setelah pengaruh Islam mulai berkembang di wilayah tersebut, pengelolaan Banten kemudian dilanjutkan oleh putra Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552, Pangeran Hasanuddin diangkat menjadi sultan. Sejak saat itu, Banten Girang yang sebelumnya bercorak Hindu berubah menjadi Kesultanan Banten yang bercorak Islam. Dalam memimpin kerajaan, Sultan Hasanuddin melakukan berbagai perubahan penting dalam bidang pemerintahan, infrastruktur, serta perekonomian. Beberapa pembangunan penting pada masa pemerintahannya antara lain Masjid Agung Banten, Pesantren Kasunyatan, serta perluasan wilayah hingga ke Sumatera Selatan. Ia juga mengembangkan kota pelabuhan Surosowan yang kemudian menjadi pusat pemerintahan baru. Kesultanan Banten kemudian mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa. Pada masa ini, Banten berkembang pesat dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, perdagangan, hingga kehidupan keagamaan dan kebudayaan. Dalam bidang politik, Kesultanan Banten dikenal aktif melawan kolonialisme VOC, baik melalui perlawanan di darat maupun di laut. Salah satu peristiwa penting adalah peperangan yang terjadi pada tahun 1658 hingga 1659 di wilayah Angke dan Tangerang. Konflik tersebut akhirnya berakhir dengan perjanjian damai yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 1659. Isi perjanjian tersebut diantaranya mengatur pengembalian tawanan perang, perhentian pemusuhan antara kedua pihak, jaminan keselamatan bagi para pedagang, serta kebebasan beribadah dan saling menghormati antara Kesultanan Banten dan pihak Batavia. Selain itu, kapal-kapal dari kedua pihak diizinkan berlayar ke wilayah timur maupun barat dengan membawa surat jalan resmi. Selain aktif dalam perlawanan terhadap VOC, Sultan Ageng Tirtayasa juga memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai wilayah lain. Hubungan persahabatan terjalin dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Cilegon, Lampung, Goa, Ternate, dan Aceh. Tidak hanya itu, Kesultanan Banten juga menjalin hubungan perdagangan internasional dengan berbagai negara, seperti Iran, Hindustan, Arab, Inggris, Prancis, Denmark, Jepang, Pegu, Filipina, dan Cina. Kemajuan perdagangan ini bahkan tercatat dalam catatan harian Belanda yang dikenal sebagai De Register. Bukti lain dari pesatnya perdagangan di Banten dapat dilihat dari temuan berbagai pecahan keramik dan benda-benda dari luar negeri, baik yang berasal dari Cina, Jepang, maupun Eropa. Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat Banten pada masa itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Namun demikian, sebagai masyarakat yang tidak menerima pengaruh Islam memilih menyingkir ke wilayah pedalaman. Kelompok masyarakat ini kemudian dikenal sebagai suku Baduy, yang hingga kini masih mempertahankan kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Banten sangat bergantung pada perdagangan internasional. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah menerapkan sistem perdagangan bebas serta berusaha mengusir VOC dari Batavia agar pelabuhan Banten tidak dimonopoli oleh VOC. Selain meninggalkan catatan sejarah penting, Kesultanan Banten meninggalkan berbagai peninggalan fisik yang menunjukkan kemajuan teknologi dan seni arsitektur pada masanya.
Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Masjid Agung Banten yang memiliki atap tumpang 5 serta menara setinggi 24 meter yang menunjukkan perpaduan budaya lokal dan juga Eropa. Kemajuan teknis sipil pada masa itu juga terlihat dari pembangunan Danau Tasikardi, yaitu sebuah danau buatan yang berfungsi sebagai waduk untuk menyuplai air bersih ke keraton serta mengairi sawah-sawah masyarakat. Di pusat kota Banten juga terdapat reruntuhan Keraton Surosoan yang dahulu dikelilingi benteng kokoh serta dilengkapi dengan sistem pemandian dan saluran air bawah tanah yang cukup maju. Selain itu, terdapat pula Keraton Kaibon yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada peran seorang ibu. Dalam bidang pertahanan, Kesultanan Banten memiliki meriam Ki Amuk yang dikenal sebagai salah satu meriam terbesar pada masanya dengan ukiran tulisan Arab yang indah. Ada pula Benteng Spelwijk yang menjadi saksi persaingan perdagangan antara Banten dan bangsa Barat. Selain bangunan fisik, Banten juga meninggalkan berbagai warisan lain, seperti koin emas dari Vihara Avalokitesvara yang menunjukkan adanya toleransi beragama sejak masa lampau, serta berbagai naskah kuno yang menggambarkan tingginya tingkat literasi dan religiusitas masyarakat Banten pada masa itu. Melalui sejarahnya yang panjang, Kesultanan Banten menjadi bukti bahwa wilayah pesisir Nusantara pernah menjadi pusat perdagangan, budaya, dan peradaban yang sangat maju pada zamannya. I just had to let you know you're